Shalom dulu dong sebelum itu. Hari ini kita akan bahas satu tema yang cukup panjang. Tapi saya berharap kita semua bisa nangkep intisarinya. Kita semua bisa nangkep intisarinya supaya kita semua bisa berubah. Kita semua bisa mengerti kebenaran, karena hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Amin. Judul khotbah hari ini, siapa Yesus dan siapa kita. Siapa Yesus dan siapa kita. Siapa yang baca? Oke. Kita mulai dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Itu 22 September. Itu 22 September. Bukan 6 Oktober. Ibu Fitri nggak datang. Kita akan banyak baca ayat, tapi saya berharap lewat ayat-ayat ini saudara akan ketemu intisarinya. Mungkin ekonya di reduce. Ekonya. Tes. Ya, Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Ya, cukup. Thank you. Thanks. Lukas pasal 9. Saya minta ayat 1. semuanya simak karena akan banyak ayat yang kita baca dan ini merupakan satu rangkaian. Ini akan menjadi satu rangkaian. Ya, silakan. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Lihat, muridnya diutus sama Tuhan, diberi tenaga dan kuasa. Tenaga dan kuasa. Tenaga bahasanya eudunamis, bahasa Yunaninya dunamis. Kuasa exousia yang atau artinya authority, otoritas. Tuhan melengkapi ke-12 murid ini, diutus sama Tuhan, diberikan kuasa dan otoritas, diberikan tenaga dan otoritas sama Tuhan. Terus ayat 2. Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Oke. Diutus untuk memberitakan kerajaan dan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Terus Lukas 9 ayat 3, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Nah, ini luar biasa. Pada waktu diutus, Tuhan bilang apa? Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Terus Jangan membawa tongkat atau bekal, jangan membawa tongkat atau bekal. Terus roti atau uang, jangan membawa roti atau uang. Bisa bayangin gak? Pengutusan, ini yang namanya pengutusan. Dan ini yang namanya pelayanan. Terus atau 2 helai baju. 2 helai baju gak boleh. Berarti 1 helai boleh. Berarti tidak boleh bawa baju ganti. Kita diutus sama Tuhan, masuk di dalam satu ministry. Itu sepertinya kita harus berjalan di dalam iman. Kita harus berjalan di dalam iman. Terus ayat 4. Ayat 4. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Iya, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari situ. Terus lanjutkan. Lukas 9 ayat 5. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lah,
ini luar biasa ya. Tuhan sudah memberi kita otoritas, kuasa. Kalau kamu diterima, puji Tuhan. Tapi kalau kamu tidak diterima, kebaskan debunya. Karena itu menjadi suatu peringatan bagi mereka. Terus ayat 6. Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ya, simak ya. Pelayanan itu Yesus yang utus. Pelayanan Yesus yang utus, bukan mau kita. Bukan maunya kita, tapi utusan dari Tuhan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan itu kita diutus. Tanpa kuasa dan otoritas dari Yesus, kita perang tanpa perlengkapan. Saya ulang sekali lagi, walaupun saudara punya harta, punya materi, punya segalanya, tapi kalau saudara masuk di dalam satu peperangan, dan saudara tidak diutus, sama saja saudara masuk dalam satu peperangan tanpa senjata sama sekali. Bagaimana kita dapat mengalahkan neraka? Bagaimana saudara dan saya bisa mengalahkan neraka tanpa kuasa dan tanpa otoritas dari surga? Sama aja saudara pergi perang tanpa baju perang. Ini namanya misi bunuh diri. Banyak dari kita masuk di dalam satu pelayanan, tapi yang main apa? Yang main itu perasaan, bisa main pikiran. Yang main itu pikiran akhirnya. Yang main itu jiwa kita. Kita harus melayani, kita harus begini. Pak, sementara Yakobus bilang jangan asal juga menumpangkan tangan. Kamu akan terbawa dengan dosa mereka. Kita juga nggak bisa sembarangan masuk dalam pelayanan. Pelayanan itu pengutusan. Pengutusan artinya kemauan Allah, bukan kemauan kita. Sekali lagi, kemauan Allah, bukan kemauan kita. Yesus mengajar kita, yang pertama, Yesus mengajar kita untuk bersandar kepada Dia. Oleh sebab itu, murid-murid ini harus sadar dulu. Saudara dan saya juga harus sadar, kalau kita nggak punya kuasa dan kita nggak punya otoritas. Amin. Kita nggak punya kuasa dan kita nggak punya tenaga sama sekali. Nggak ada sama sekali kalau kita nggak diutus. Oleh sebab itu kita harus bersandar sama Dia. Bersandar sama Dia. Banyak orang masuk di dalam pelayanan, merasa punya karunia, akhirnya sembarangan mempergunakan karunia itu, dan akhirnya kena serangan balik, dan itu bahayanya. Luar biasanya juga Tuhan mengajar kita, begitu kita masuk dalam pelayanan, Tuhan trondolin semua atribut kita. Jangan bawa tongkat, jangan bawa roti, jangan bawa bekal, dan jangan bawa pakaian double. Artinya Tuhan menanggalkan semua kenyamanan kita untuk masuk di dalam satu peperangan. Kita harus bersandar sama Dia sepenuhnya. Sepenuhnya kita harus bersandar sama Dia. Saudara dan saya harus mengakui dulu, siapa Yesus? Yesus itu adalah sumber kekuatan. Yesus itu adalah sumber otoritas. Tanpa Dia kita nggak punya kekuatan dan kita nggak punya otoritas apa-apa. Amin. Kita harus sadar dulu itu. Siapa Yesus? Dia adalah sumber kekuatan kita dan sumber otoritas kita. Tanpa Dia kita nggak bisa apa-apa. Dan kita harus bersandar sepenuhnya sama Dia. Nah, ini yang paling tidak enak dalam satu pelayanan. Kadang Tuhan bawa kita ke satu dimensi di mana kita benar-benar harus bersandar sama Dia. Saudara simak ya. Kita udah ngalamin. Saudara di sini udah lama. Saudara perhatiin dah. Kita nggak punya apa-apa. Betul? Kita nggak punya apa-apa. Dan begitu suruh bayar gedung, tiba-tiba Tuhan cukupin semuanya.
Itu cara Tuhan yang bekerja. Nah, luar biasanya lagi yang bikin pusing, begitu Tuhan udah beresin satu perkara, yaitu kita bisa bayar gedung, kita bisa bayar iuran segala macam, Tuhan suruh retret pulang. Nol, nggak punya apa-apa. Nol, nggak punya apa-apa. Makanya saya bilang, paling takut saya kalau udah Tuhan udah ngomong pergi retret. Aduh, paling takut saya. Tapi ini cara Tuhan. Ini cara Tuhan bergerak. Kita nggak punya, tapi iman kita berkata kita punya. Walaupun saat ini kita nggak punya. Satu kali saya pernah, saudara mungkin tahu, saya pernah pakai baju yang gambar Yesus lagi nolong Petrus tenggelam. Ingat itu retret tahun berapa, saya mau batalin itu. Kenapa? Karena capek. Baru selesai gedung, langsung disuruh retret lagi. Kayaknya hidup ini bergulir dengan pergumulan demi pergumulan, pergumulan demi pergumulan. Kalau kita punya, puji Tuhan, gampang sekali kita keluar. Tapi karena kita nggak punya, tapi kita percaya kita akan punya, itu yang nggak gampang. Itu yang sama sekali nggak gampang. Makanya begitu Tuhan utus murid-murid untuk pelayanan, yang pertama diutus apa? Jangan bawa tongkat, jangan bawa roti, jangan bawa baju double, jangan bawa perbekalan sama sekali. Supaya apa? Supaya kamu bisa bersandar kepada Tuhan. Saya pernah ngomong sama saudara juga, kalau saya punya segala-galanya, pasti saya nggak bersandar sama Tuhan. Justru Tuhan tarik semuanya supaya kita bersandar hanya pada satu pribadi, yaitu Tuhan yang gak kelihatan tapi nyata. Sampai hari ini kita berani kita ngomong sama semua orang, kita berani ngomong sama semua orang, Tuhan ada, Tuhan nyata, dan Tuhan hidup. Bertahun-tahun kita ngelewatin dan selalu Tuhan tolong. Walaupun kita gak ada. Tuhan mau kita bersandar sama Dia. Kamu gak punya apa-apa, aku punya semuanya. Simak ya, tolong digaris bawahi. Pelayanan itu bukan soal kepemilikan, tapi ketergantungan. Pelayanan bukan soal kepemilikan, tapi ketergantungan pada Tuhan sebagai Sang Pengutus. Kalau Tuhan mengutus saudara, Tuhan pasti melengkapi saudara. Oleh sebab itu bersandarlah sedemikian rupa sama Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Amin. Begitupun sama keluarga. Kalau saudara diizinkan menikah dan saudara diizinkan punya anak, masa kan Tuhan nggak pelihara? Betul nggak? Kalau Tuhan izinkan saudara punya anak, nggak mungkin Tuhan nggak pelihara anak saudara. Mungkin saat ini saudara bilang, ya Pak, tapi semuanya kan pas-pasan, semuanya begini. Saudara bisa hidup sampai hari ini. Hari ini masih napas gak semua di sini? Masih napas? Anak saudara masih napas gak? Kalau bukan Tuhan yang melihara, siapa yang pelihara? Pelayanan bukan soal kepemilikan, tapi ketergantungan pada Allah yang adalah Sang Pengutus. Jika kuasanya menyertai saudara dan saya, maka impact-nya bisa sangat luas. Saya ulang sekali lagi, jika kuasanya menyertai kita, maka impact-nya sangat luas. Oleh sebab itu, siapa Tuhan? Dia adalah Sang Pengutus. Dia melengkapi kita dengan tenaga dan kuasa. Kenapa? Karena kita nggak punya tenaga, kita nggak punya kuasa sama sekali. Saya ulang, kita nggak punya tenaga dan kita nggak punya kuasa sama sekali. Dalam melakukan utusannya, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Dampaknya apa? Sekarang dampaknya apa? Dampak dari utusan Tuhan. Saudara bisa lihat ayat 7 sampai 9. Lukas 9 ayat 7. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas,
Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ya, dia baru bunuh Yohanes, dia penggal Yohanes. Terus ayat 8. Lukas 9 ayat 8. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ya, ini dampak dari pelayanan. Dampak dari pelayanan. Setiap pelayanan, maaf ya saya bilang ya, setiap pelayanan, hal sekecil apapun pelayanan saudara, pasti punya impact. Nggak mungkin nggak berimpact. Mustahil kalau nggak berimpact, kalau itu Tuhan yang utus. Pasti ada impactnya. Terus ayat 9. Lukas 9 ayat 9. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Ya, saudara perhatiin. Herodes tertarik gak dengan pribadi Yesus? Tertarik gak kalau saudara baca gini? Tertarik gak? Dia tertarik. Buat apa? Karena dia bukannya mau berubah, tapi ini sebagai satu ancaman. Jangan-jangan dia akan menggantikan posisiku. Saudara perhatiin, begitu murid-murid diutus dengan nama Yesus, pasti dampaknya ada. Sampai berita itu terdengar ke Herodes, dan Herodes bilang, Yohanes setelah kupenggal, siapakah gerangan dia yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu Yesus. Lihat ya, dia cari Tuhan Yesus, bukan mau berubah. Banyak orang Kristen hari ini cari Tuhan, bukan mau berubah. Cari Tuhan bukan mau berubah, tapi mau apa? Mau beruang, mau berkat, mau duit, mau sehat, mau segalanya, mau tenang hidupnya. Gak bisa, bukan tujuannya, bukan itu. Saya pernah ngomong, kalau saudara cari tanda, saudara gak ketemu akan destininya. Saudara ke tanda, saudara gak bakal bisa dapat destininya. Tanda itu hanya mengarahkan saudara pada destiny. Kalau saudara cuma dapat tanda, ya saudara gak bisa sampai ke tujuan. Saudara lihat di depan ada pelang, tulisannya Kelapa Gading nggak? Di depan, persis depan kita ada tulisannya Kelapa Gading nggak? Begitu saudara pegangin pelang, apakah saudara sudah di Kelapa Gading? Saudara pelukin pelangnya, gue udah di Kelapa Gading. Salah, itu tanda. Banyak orang Kristen carinya tanda. Kejar kesembuhan, kejar nubuatan, kejar semua yang adikodrati. Itu tanda. Bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya carilah kebenaran, maka kamu akan dimerdekakan. Kejar kebenarannya, baru kamu dapat mujizatnya. Semuanya akan ditambahkan dapat Tuhan. Saya pernah ceritakan, ngobrol sama saudara kan. Saudara lihat, ada WC cowok, cewek. Itu tanda bukan? Tanda ya? Saudara lihat, wih, gue lagi kebelet pipis, misalnya. Saudara lihat WC cowok, cewek. Saudara masuk, saudara cowok, saudara masuk ke WC cowok. Begitu mau pipis, nggak ada toiletnya. Gue mau pipis di mana? Konyol kan? Konyol kan? Masa angkat kaki? Karena tanda hanya akan mengarahkan saudara pada destiny. Yang saudara cari itu destiny. Bukan tanda, bukan sekedar tanda. Destiny-nya apa? Lewat tanda-tanda itu. Percuma kita dinubuatin, kita ditumpangin tangan. Kalau kita nggak pernah berubah, percuma. Kenapa? Karena kita sendiri keras, kita sendiri nggak mau berubah, percuma. Ada orang ngobrol sama saya, dia bilang gini, Pak, gimana kalau seseorang dilepasin tapi dia sendiri nggak mau? Saya bilang nggak bakal bisa. Percuma pelepasan kalau dia sendiri nggak mau berubah.
Mau 1000 orang yang lepasin juga percuma. Bahkan Tuhan sendiri yang datang lepasin, kalau dia sendiri gak mau berubah, percuma. Semua mulainya dari diri kita. Gua mau berubah, gua mau hidup kudus, gua mau hidup benar. Oleh sebab itu gua harus serahin diri gue sama Tuhan. Kenapa? Karena kita punya destiny, punya tujuan. Kita nggak berhenti di tengah jalan, enggak. Sekarang kita lanjut ke Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Lukas pasal 9 ayat 10. Lihat ya, Yesus itu full of power. Yesus itu full of authority. Siapa Yesus? Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Dia memberi kita kuasa, dia memberi kita otoritas karena kita nggak punya kuasa dan kita nggak punya otoritas. Oke, terus lanjutkan. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Ya lihat ya, shot kembalinya terus. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Terus ayat 11. Ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ya, terus ayat 12. Pada waktu hari mulai malam datang. Hari mulai malam. Ingat ada kata hari mulai malam. Terus Datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. ya, terus Ayat 13, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. terus Ayat 14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki, perempuannya berapa? Kalau laki-laki bawa istri semua, lah hitung aja 10.000. Oke, belum anak-anaknya, terus Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. ya dibagi sekelompok 50, 50. Terus Ayat 15, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. terus Ayat 16, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. oke, terus Lukas 9 ayat 17, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. iya. Oke, sekarang saudara perhatikan. Tadi ada kata sudah malam, sudah hampir malam. Betul? Ini artinya keadaan akhir zaman. Hampir gelap, keadaan akan semakin sulit. Menjelang akhir zaman ini keadaan akan menjadi sulit banget. Oleh sebab itu banyak orang bilang resesi udah di depan kita, dan Tuhan berkata berkali-kali pada waktu doa sepakat. Betul gak? Tuhan ngomong resesi. Oleh sebab itu Tuhan bilang jangan rusakkan minyak dan anggur. Karena hanya itu yang membuat kita lepas dari semua resesi. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Dan ini keadaan akhir zaman. Keadaan akan semakin sulit. Keadaan akhir zaman, orang akan terikat dengan harta, materi, kepemilikan. Orang akan terikat dengan itu. Orang akan hidup buat dirinya sendiri. Kalau orang udah terikat sama harta, udah terikat sama materi, udah terikat kepada pemilikan, dengar ya, orang akan tumpul perasaannya. Tumpul perasaannya, tumpul kepeduliannya kepada sesama. Tumpul semuanya. Saya ulang sekali lagi.
Kalau kita mulai terikat dengan kenyamanan, kesenangan, harta, saya ngomong sama saudara ya, simak ya, saudara akan mempunyai perasaan yang tumpul sama sesama kita. Tumpul. Kita nggak punya belas kasihan sama orang. Kenapa terjadi pelipat gandaan? Saudara, saya udah pernah khotbahin. Kenapa terjadi pelipat gandaan? Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sekarang saya tanya, jari saudara satu tangan ada berapa? Ada berapa? 5. Mata saudara ada berapa? Indra saudara ada berapa? Indra saudara ada berapa? 5. Ada yang indranya 6. Yang keenam indra bekti. Indra kita ada 5. Mata kita ada 2, jangan 5. Ada mata pencarian, ada mata duitan, ada mata keranjang. Saya pernah ngomong sama saudara kan, saya pernah layanin orang, istrinya sampai bilang ini, Pak, suami saya bukan mata keranjang lagi Pak, mata troli, keranjang mah kecil katanya. Ini troli Pak, gede katanya. Nggak boleh lihat perempuan, siul, cuit. Saya pengen lihat kalau dia ngelihat ketemu anjing saya, perempuan tuh anjing pudel saya, disuitin juga loh. Oke. Lihat ya, jari kita satu tangan ada 5. Jari kaki saudara ada berapa? 5, cuman gue lihat 6. Oke. Mata kita ada berapa? 2. Telinga saudara ada berapa? 2. Tangan saudara ada berapa? Kaki saudara berapa? 2. Oke. 5 dan 2. 5 roti, 2 ikan, artinya seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita harus kita persembahin ke tangan Tuhan, baru bisa terjadi multiplikasi. Kalau saudara nggak nyerahin hidup saudara sepenuhnya ke tangan Tuhan, nggak akan terjadi pelipat gandaan. Seluruh hidup kita diserahkan pada Tuhan untuk dipecahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara perhatiin, Tuhan itu full of power. Tuhan full of authority. Dia juga full of compassion. Penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan. Saudara lihat Matius 14 ayat 14. Ini ayat pembandingnya. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dia punya belas kasihan. Sampai dia bilang, udahlah, kasih makan semuanya. Duitnya ada berapa? Sekarang lihat, Yohanes 6 ayat 4 sampai 7, ayat 5 sampai 7. Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Filipus ini orang Betseda. Makanya Yesus ngomongnya sama Filipus karena dia orang kampung, karena itu ada di kampung dia di Betseda. Terus, di manakah kita akan membeli roti? Di mana kita mau beli roti? Ayo, di mana kita mau beli roti? Jeko. Terus? Supaya mereka ini dapat makan. Roti bahasa Cinanya apa? Lao. Kalau roti manis tan ek cuan. Enggak, jangan dicatat. Enggak bagus. Terus Yohanes 6 ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya, dia tahu apa yang dia akan perbuat. Terus Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar. Nah, uang pelayanan, saya cuma bilang, dari sini kita tahu uang pelayanan Yesus itu 200 dinar. 200 dinar kalau diuangkan hari ini, itu ministry Yesus berjalan kemana-mana, uangnya 34 juta. 34
34 juta kalau diuangkan dengan rupiah hari ini. Saya bayangin kalau 1 dinar, kalau upah sehari itu 2 dinar. Upah sehari itu 2 dinar. 2 dinar upah sehari pada zaman itu. Dan kalau upah minimum, upah UMR kita 5 juta aja. Dibagi perbandingan, itu uangnya Yesus pada waktu itu, dia di bendaharanya dipegang itu 34 juta. Sekarang gereja mah kaya-kaya ya. Iya. Betul gak? Kenapa? Kita tinggal di jemaat Laodikia. Gereja akan memperkayakan dirinya, terus menerus akan memperkayakan dirinya. Sampai Tuhan bilang, kamu miskin, kamu telanjang. Kamu memperkayakan dirimu dan kamu miskin, telanjang. Tuhan bilang, aku ketuk di depan pintu. Kita tinggal di jemaat Laodikia kok. Di mana gereja-gereja berlomba untuk memperbagus segala sesuatunya. Kenapa? Mereka punya power, mereka punya otoritas, punya kuasa, yaitu uang. Tuhan bilang, kamu pergi, jangan bawa uang. Jangan bawa pakaian double. Dan Tuhan telah membuktikan 34 juta kasih makan 5.000 orang laki-laki. Makan apa coba? Coba kalau satu orang 10.000 aja. Satu orang 10.000. 5.000 laki-laki udah 50 juta. Betul gak? Betul gak? Betul. Belum istrinya. Istrinya makan apa? Makan angin. Betul gak? Berapa? Udah 100 juta. Mustahil. Makanya Filipus bilang, gak mungkin. Udah satu gak mungkin di situ. Yang kedua ditambah lagi. Mau beli di mana? Ini udah malam. Nggak kayak seperti sekarang, kita bisa chatting. Ada roti ini kita beli, antar ke sini. Bisa masih. Tapi zaman itu mana ada yang namanya Gojek. Nggak ada GoPay, nggak ada Grab. Gimana caranya? Makanya Filipus bingung. Saudara bayangin deh kalau saudara jadi murid Yesus. Udah jadi murid Yesus terus pegang keuangan lagi. Waduh, itu keringet keluar darah loh. Tuhan cuma ngomong gini, kasih makan semuanya, kasih makan. Gimana caranya? 5 roti 2 ikan aja. Seluruh hidupmu kasih ke Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan hidupmu. Benar. Tuhan akan lipat gandakan segala sesuatunya. Belas kasihan, bahasa Inggrisnya bowel of compassion, yang artinya perasaan Allah yang terdalam. Simpati itu gampang, bersimpati itu gampang. Tapi berempati belum tentu gampang. Orang lagi sakit, kita aduh kasihan ya sakit, kasihan. Tapi kalau berempati, ya lu nggak mudah lu. Begitu orang lagi nangis, kita ikut nangis. Orang nggak makan, kita aduh kasihan. Bukan hanya kasihan, apa yang gue bisa bantu ya? Itu yang namanya bowel of compassion. Perasaan yang terdalam dari Tuhan. Merasakan apa yang Yesus rasakan. Kita nggak bisa. Kita lack of authority, kita lack of power, kita juga lack of compassion. Tapi di sini kita nggak bisa, tapi Yesus bisa. Yesus sanggup. Kita nggak bisa, tapi kita harus bersandar sama Dia. Kalau kita bersandar sama diri sendiri, apa yang saudara bisa? Bisa saudara lihat ya. Saudara mungkin ngerasain nggak sensasinya pada waktu kita mesti bayar gedung. Kalau saudara benar-benar berempati, saudara pasti bisa ngerasain gimana sensasinya pada saat kita mesti bayar gedung.
Saya ngebayangin waktu kita bilang kurang segini, terakhir lunas, terus masuk lagi iuran saya masukin lagi kurang segini di grup. Lihat, terus itu saya bilang, saya cuma angkat jempol buat saudara semua. Saudara, benar-benar kita berpegangan tangan. Benar-benar kita berempati. Kenapa Tuhan suruh duduk 50. Kenapa Tuhan suruh duduknya 50. Saudara tahu dulu, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih nginep 3 hari 2 malam di jalur Gaza. Bu Ida bisa jawab? Saya nggak mau jawab. 3 hari 2 malam deh, ayo nginep di jalur Gaza. Gratis ya bang. Pesawat bayar sendiri, penginapannya oke. Tinggal puing. Kenapa? Kok 50? Ada yang jauh? Ada yang tahu gak? Gak ada. 5 apa artinya? Aduh, masa lupa sih. 5 artinya anugerah. 10 itu lengkap. 10 itu lengkap. Jadi kelengkapan dari anugerah sebagai perasaan Allah yang terdalam. Anugerah itu lengkap, disertai dengan perasaan Allah yang paling dalam. Oleh sebab itu Tuhan suruh duduknya 50. 5 kali 10, 5 itu anugerah, 10 itu lengkap. Lengkap dengan anugerah, saudara akan dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dirawat Tuhan. Asal lu duduk di situ sama Tuhan. Jangan duduk di luar Tuhan. Makanya Mazmur 1 dibilang, duduklah di tengah-tengah kebenaran, bukan di antara orang-orang fasik. Setuju? Setuju? Oke. Saudara lihat ya. Dipelihara sama Tuhan. Pelayanan benar, kita nggak sanggup. Benar. Saya berapa kali saya bilang sama saudara, rasanya gue pengen mundur. Capek masuk dalam pergumulan. Gak gampang. Tapi inilah sensasinya ikut Tuhan. Nyeri-nyeri sedap. Bener. Rasanya begitu semuanya beres. Berkesiap air. Baru bisa senyum sekali lagi. Tuhan bilang, retret. Puyeng kita. Kalau punya duit sih saya nggak puyeng. Tuhan cuma bilang retret. Kemana? Nggak tahu, belum tahu. Ngapain? Ingat kita retret berapa kali kita waktu bayar gedung, jualan apa, jualan ini, jualan itu, jualan ini, semua uang masuk ke gedung, betul gak? Betul gak? Kemarin bayar gedung, kita mau bayar gedung, Tuhan ngomong gak mesti jualan apa? Kagak ada. Selesai kok semuanya. Memang ngadepinnya gak gampang. Kita bilang, luar biasa Tuhan. Ngadepinnya gak gampang. Oke. Sekarang kita lanjut ke Lukas 9. Lukas 9 ayat 18 sampai 21. Lukas 9 ayat 18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Siapa aku? Nah, sekarang Tuhan memperjelas siapa aku katanya. Siapa aku?
Herodes sudah ngomong, siapa ya dia ya? Siapa dia? Nah, Tuhan sekarang nanya sama murid-murid, siapa aku? Terus lanjutkan. Lukas 9 ayat 19, jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Kamu Yohanes Elia. Pembaptis. Gak bisa. Tuhan gak bisa dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ciptaan. Tuhan itu pencipta. Terus? Ada juga yang mengatakan Elia. Elia itu ciptaan. Tuhan itu pencipta. Terus? Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Iya. Nabi-nabi semua itu ciptaan. Tuhan itu pencipta. Semuanya itu creation. Tuhan itu creator. Terus? Ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu Petrus, siapa aku ini? Terus? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Kamu Mesias dari Allah. Ini jawaban Petrus. Dan sampai akhirnya Tuhan bilang, nama kamu adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kenapa? Lewat pengakuan itu, dia mendirikan jemaatnya. Karena dia adalah Mesias. Siapa Yesus? Dia full of power, dia full of authority, dia full of compassion. Dia juga Mesias. Siapa kita? Kita gak bisa apa-apa, kita gak punya apa-apa. Kita gak punya apa-apa, bilang, saya gak bisa apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Jangan pernah merasa bisa, dan jangan pernah merasa punya. Kenapa? Karena itu adalah awal dari kehancuran. Oke. Kita lanjut ke 9 ayat 22 sampai 27. Lukas 9 ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Enak loh. Pelayanan tuh gak enak kata Tuhan, anak manusia akan ditolak. Menanggung banyak penderitaan. Terus? Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oke. Terus 23. Ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oke. Terus, nih Tuhan bilang ya, anak manusia, kamu mau ikut aku kan? Benar kan kamu mau ikut aku? Iya Tuhan. Gak semuanya, gak selalu baik loh. Ada waktunya kamu akan mengalami aniaya. Ada waktunya kamu akan dihina orang. Ada waktunya kamu akan dijauhin sama teman-teman. Ada waktunya kamu akan ngerasa sendirian. Ada waktunya kamu akan ngalamin cercaan-cercaan. Ada waktunya orang akan melakukan yang tidak adil kepadamu. Ini adalah dampak efek dari satu ministry. Ada pernah saya melayani satu orang perempuan, dia bilang sama saya, Pak saya disakitin gini, saya mau pindah gereja, minta ke sini aja. Kebetulan gerejanya itu kawan, teman, saya kenal baik. Saya nggak bilang apa-apa, saya cuman kasih salam. Saya bilang, welcome to the real ministry. Selamat datang di pelayanan yang sesungguhnya. Udah itu tok. Ministry emang begitu, pelayanan memang begitu. Nggak selalu mulus. Ingat, pelayanan itu nggak selalu mulus, nggak kayak jalan tol. Kadang kita harus lewatin jalan berbatu-batu, jalan yang berliku-liku. Nggak semuanya serba gampang. Terus lanjut ke ayat 24. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu ikut aku, kamu harus sangkal diri. Nggak bisa, kamu harus sangkal diri. Terus Lukas 9 ayat pikul 24. salib dan ikut aku, baru kamu bisa dimuridkan di situ. Banyak orang bilang pemuritan. Saya tanya sama teman-teman saya bilang pemuritan apa sih? Itu Pak, supaya menangin jiwa. Salah loh, saya bilang. Pemuritan yang benar adalah ngajar orang.
Gimana caranya? Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Itu pemuritan baru. Jadi kalau saya ngomongnya soal berkat di tempat ini, saya bilang, saya tidak memuridkan saudara. Saya memuridkan saudara karena saya mengajak saudara, ayo semuanya sangkal diri. Ayo semuanya pikul salib, ayo semuanya ikut Tuhan. Gak ada cara lain, karena hanya itu jalan menuju keselamatan. Terus? Ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini ayat pertama kali saya berdoa, Tuhan saya pengen dengar suara Tuhan. 3 tahun saya berdoa, saya cuma dapat ayat ini. Ada orang kecelakaan, jatuh di depan mobil saya lewatin, saya nggak tolong, ternyata sebelah saya orang muslim, malah dia tolong. Saya nggak tolong. Ambulans yang jatuh, ada orang sakitnya di dalam. Terbalik, bensinnya keluar. Saya lihat bensinnya keluar, saya pergi minggirin, saya diklakson, saya kabur, pergi. Di situ saya lagi setel tip, tiba-tiba blek, hilang semua suara, cuman bilang, barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, dia akan memperolehnya kembali. Kalau kamu kehilangan nyawa demi aku, kamu akan memperolehnya. Waduh, nangis lu kita. Dari tempat kejadian sampai ke rumah itu gak berhenti nangis. Saudara bisa simak, ikut Tuhan tidak seperti apa yang kita bayangkan secara duniawi. Saya bilang ya, ikut Tuhan tidak seperti yang saudara bayangkan secara duniawi. Oleh sebab itu Tuhan selalu ngomong, berubah pola pikir dulu. Berubah pola pikir dulu, baru bisa berubah segalanya. Oke, kita lanjutkan. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28, kira-kira 8 hari. Ini Yesus dimuliakan di atas gunung. Terus? Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Terus 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Oke, terus? Ayat 30, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Terus 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sekarang saudara lihat, tujuan kepergian itu pakai bahasa Yunaninya apa? Coba buka di situ. Susah ya, susah. Tujuan kepergian itu pakai bahasa Yunaninya Exodon atau Exodus. Exodon. Saya sampai mikir gini, kenapa ya Musa ya? Kenapa harus Musa? Musa itu identik dengan Exodus atau keluaran. Betul gak? Lantas kenapa Elia? Kenapa Elia? Ada yang tahu kenapa Elia? Apakah Elia juga identik dengan keluaran? Saya cuma bilang sama saudara, Elia diangkat gak? Diangkat di mana? Di Sungai Yordan. Betul gak? Elia diangkat di Sungai Yordan. Dan itu Exodon juga, Exodus juga. Sama, itu Exodus juga. Pada waktu dia berangkat, mulai dari Gilgal itu tempat penyunatan, sunat daging. Dia masuk ke Betel, dia masuk ke Yeriko, sampai akhirnya dia diangkat di Sungai Yordan. Paham nggak? Paham nggak? Jadi 2 sosok ini, Musa dan Elia, itu identik dengan Exodus atau keluaran. Dan ketika Yesus berdiri di tengah, dia ngomong soal apa? Soal kepergiannya ke Yerusalem. Untuk apa sih dia pergi ke Yerusalem? Untuk apa? Yesus pergi ke Yerusalem buat apa sih? Untuk disalibkan.
Itu eksodus disalibkan. Keluar. Supaya bawa saudara dan saya keluar dari tangan-tangan kegelapan. Bawa saudara dan saya keluar dari neraka. Dengan kematiannya kita dibawa eksodus keluar dari neraka. Oke, sekarang lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 13. Dua Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Sebelum aku eksodus, kata eksodon. Terus Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian roh. Ingat gak sih saya pernah khotbahin? Ada yang ingat apa arti 2 bagian roh? Hak kesulungan. Hak sulung. Kalau anak sulung itu akan dapat bagian 2 kali lipat dari anak lain. Jadi hak kesulungan yang diminta oleh Elisa. Terus ayat 10. 2 Raja-Raja 2 ayat 10, berkata Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Oke. Kalau kamu bisa lihat, kamu akan dapat 2 hak. Dua roh itu, hak kesulungan itu kamu akan dapat. Terus? Dan jika tidak akan terjadi. Iya. Kalau saudara jadi Elisa, saudara bikin apa? Saudara pasti kucek mata. Kalau perlu saudara ganjel pakai solatif, tahan gini. Kalau mau tidur jadi nggak bisa. Kenapa? Karena dia mau ngelihat, mau dapatkan hak kesulungan itu. Terus 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elia naik ke sorga dalam angin badai. Terus 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. iya, terus ayat 13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia. Dipungutnya jubah Elia. Saudara perhatiin, Elia terangkat, betul? Jubahnya turun. Yesus terangkat, Roh Kudus turun. Sama nggak? Elia terangkat, jubahnya jatuh. Betul? Elia terangkat, jubahnya turun. Yesus terangkat, Roh Kudus turun. Oke, terus? Dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Oke, dua nabi, ada 2 nabi, ada 2, ini alasan lainnya. Ada 2 nabi yang minta melihat Tuhan. Siapa? Musa sama Elia. Musa sama Elia. Coba saudara lihat. Nggak apa-apa ya kita lanjut karena ini tanggung tinggal dikit lagi. 1 Raja-Raja 19 ayat 13. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar Dia dan minta berdiri. pengen ketemu Tuhan. Dia minta pengen ketemu Tuhan. Begitu Tuhan datang, dia selubungin mukanya. Terus Berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? nah, satu lagi, Keluaran 33 ayat 18. Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, Ini Musa yang minta. Tadi Elia, sekarang Musa. Terus perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Terus ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku
sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Terus 21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Iya, terus 22. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Terus, ya, jadi dia masuk ke gunung itu, masuk ke celah gunung itu, Tuhan tutup tangannya, baru dia bisa lewat. Itu baru Tuhan lewat, dia cuma bisa lihat punggungnya. Jadi ada dua nabi yang melihat Tuhan, yaitu Musa dan Elia. Makanya waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa dan Elia. Kenapa? Karena dua-dua ini eksodus. Dua-dua ini minta melihat Tuhan. Terus Ayat 23, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. kenapa? Karena kamu lihat mukanya Tuhan, kamu pasti mati. Jadi kalau saudara bilang, Tuhan, aku pengen berjumpa engkau, matilah kau. Ngerti gak sih? Ngerti? Ayat ini menggambarkan apa? Menggambarkan apa? Saya cuma bilang sama saudara ya, dengar ya. Saudara akan melihat Tuhan dan saudara tidak mati hanya melalui Yesus Kristus. Saya ulang sekali lagi. Saudara dapat melihat Tuhan dan saudara tidak mati hanya lewat Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Oke? Musa melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan kuasa. Yesus melambangkan kasih karunia. Jadi, kuasa untuk melakukan hukum Taurat hanyalah anugerah. Saya ulang, kuasa untuk melakukan hukum Taurat hanyalah anugerah. Kalau saudara mau lepas dari dosa, hanya anugerah yang bisa bikin saudara lepas dari dosa. Hanya anugerah. Gimana caranya Pak dapat anugerah? Lu dekat sama Tuhan, udah itu aja. Selesai. Urusan beres. Oke? Tuhan tidak mau diam di gunung. Tuhan gak mau diam di gunung terus. Tuhan turun lagi. Dia melakukan segala perkara lagi di situ. Saudara lihat di Lukas 9 ayat 37 judul perikopnya apa? Saya cepat sedikit. Yesus mengusir roh jahat, roh dari anak yang sakit. Jadi ceritanya, anak ini sakit. Begitu murid-muridnya usir, nggak lepas. Kenapa nggak bisa lepas? Kurang kuasa? Alkitab dalam Markus itu disebutnya tidak kurang berdoa. Ada hal-hal khusus begitu saudara mau masuk pelayanan, saudara doain dulu. Makanya setiap hari, kalau saya mau masuk pelayanan, hari ke Selasa, Seninnya saya udah nanya Intan, buat aku besok siapa. Di situ kita harus mempersiapkan diri, siapa orang yang harus dilayani hari itu. Kita gumulin, kita doakan. Supaya apa? Supaya benar-benar bisa lepas orang itu. Percuma jauh-jauh datang, kalau nggak lepas. Dan permasalahan berikutnya, selalu saya kembalikan ke orangnya. Kalau kamu nggak bertobat, nggak bakal bisa lepas. Paham sampai sini? Kita nih sebagai murid-murid, saudara dan saya sama kayak murid-murid. Kita nggak beriman. Kita juga banyak sekali lebih dalam doa. Kita kurang pengalaman, kondisi kita benar-benar kurang iman, kurang kuasa. Luar biasanya juga nggak rendah hati loh. Saudara lihat terus di ayat 43. Di situ pemberitahuan tentang kematian penderitaan Yesus yang kedua. Terus saudara lihat di ayat 46 tulisnya apa? Siapa yang terbesar di antara para murid? Murid gak kebayang kalau Yesus akan wafat. Yesus akan memerintah di otak dia. Oleh sebab itu dia bilang, siapa yang akan duduk di sebelah kanan kiri? Yohanes sama Yakobus ini yang paling muda.
Yang paling tua mungkin Petrus, kurang ajar banget. Yakobus sama Yohanes bilang, aku mau memerintah bersama engkau, duduk di sebelahmu, kanan dan kiri. Tuhan bilang, Tuhan bawa anak kecil. Nih, kalau lu gak jadi seperti anak kecil, lu gak bakal bisa memerintah. Betul gak? Di ayat 48 dibilang, Tuhan membawa anak kecil. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu semua, dialah yang terbesar. Saudara gak perlu dikenal. Sorry, maaf, saudara gak perlu dikenal. Dan saudara gak perlu butuh pernyataan dari orang dalam pelayanan. Gak perlu. Yang saudara perlukan adalah pernyataan dari Tuhan. Kalau kamu, pelayananmu berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja, stop sampai situ. Oke, 46 sampai 48, rebutan kuasa. Udah kurang iman, kurang kuasa, kurang rendah hati juga, itu kita tuh. Ayat 49 sampai 50, 49 sampai 50. Lukas 9 ayat 49, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Terus? Ayat 50, Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Udah kurang iman, kurang kuasa, kurang rendah hati, ditambah lagi, satu lagi, eksklusif. Kita tuh orang tuh, kita ya, saudara saya ya, kita semua, kita mau seakan-akan kita ini eksklusif. Kitanya maunya dihargain terus, maunya dipandang terus, maunya dianggap terus. Ada waktunya kita nggak usah dianggap, tapi tetap kita pelayanan. Ada waktunya kita nggak perlu dipandang orang, yang penting kita melayani Tuhan, itu aja. Terus kita lanjutkan. Sorry ya, cepet-cepet ya. Ayat 51 judulnya Yesus dan orang Samaria. Jadi Yesus masuk ke orang-orang Samaria. Yesus ditolak di sana. Yesus ditolak, tidak mau terima Yesus. Akhirnya murid Yesus bilang apa? Apa perlu nih kita minta sama Tuhan supaya api turun dari langit, bakar mereka. Udah kurang iman, udah kurang kuasa, nggak rendah hati, sombong pula, emosional pula. Kita nih emosional, betul nggak? Gampang, dikit-dikit marah, marah kok dikit-dikit. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung kok dikit-dikit. Kita tuh kayak gitu tuh. Saudara lihat ya, saya sampai ngomong sama istri saya. Saudara hamba Tuhan bukan? Semua hamba Tuhan bukan? Oke, saudara hamba Tuhan ya. Saudara ngomong ya, saudara hamba Tuhan ya. Betul ya? Betul? Setuju? Setuju. Musa memimpin 2,5 juta orang Tegar Tengkuk. Saudara baru ditempatkan orang Tegar Tengkuk di samping kita. Kita udah bilang, Tuhan, cabut dia dari saya. Gue pengen tendang dia Tuhan. Gue pengen jewer, usir, pergi dari saya. Kita hamba Tuhan bukan? Hamba Tuhan bukan? Terus ngaku hamba Tuhan. Terus ngaku kita hamba Tuhan. Lihat Musa, 2,5 juta orang Tegar Tengkuk di samping dia, di sekitar dia. Kita baru ketemu suami atau istri model begitu aja kita udah komplain ya, begitu rupa sama Tuhan. Terus kita bilang, aku hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa? Saya sampai bilang sama diri saya sendiri, saya sampai bilang sama diri saya sendiri, gua nih hamba Tuhan apa model kayak gini. Ketemu orang keras kepala, gue jewer lu, gue tendang lu. Sementara Musa 2,5 juta orang Tegar Tengkuk dirawat sama dia, dibimbing sama dia. Sorry, tapi saya bilang, saudara kalau dengar begini jangan jadi Tegar Tengkuk deh. Lu berurusan sama Allah nanti. Oke? Ya.
udah kurang iman, kurang kuasa, kurang rendah hati, eksklusif, emosional, sombong lagi. Mandra bilang sombong banget. Mandra bilang sombong banget. Sekarang kita tutup ya. Kita tutup. Kita baca deh ini dari 51 sampai 56. Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Lukas 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dia arahin pandangannya ke Yerusalem terus. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Salah 58, 57. Salah 57. Mulai dari 57 sampai 62. Sorry, maaf salah. Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, aku mau ikut Tuhan. Terus Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." kamu mau ikut saya? Benar mau ikut Tuhan? Benar? Kenyamananmu diobrak-abrik sama Tuhan. Kenyamananmu dikorek sama Tuhan. Sampai engkau ikut Tuhan benar-benar. Terus lanjutkan. 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Lihat ya di sini Tuhan bilang, dia bilang, "Izinkan aku menguburkan dulu Bapakku." Artinya masa lalunya. Dia selalu noleh ke belakang. Kita gak mau lepasin semua yang lalu-lalu dari kita. Terus Lukas 9 ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." orang mati biarin kubur orang mati. Orang mati biarin kubur orang mati. Artinya orang yang mati rohani gak usah diurusin. Kamu yang penting ikut aku dulu, nanti kamu akan menangin dia. Kalau kamu gak ikut aku, kamu menangin dia dengan cara apa? Paham gak? Terus, Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. iya terus. Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Aku punya ikatan, aku masih punya ikatan. Terus, Ayat 62, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." oke. Keras, Tuhan kalau ngomong keras. Tapi gini ya, penutup, perubahan terjadi jika kita mau menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Perubahan saudara dan saya baru bisa terjadi ketika kita mau menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Yesus itu jauh lebih berharga. Semua boleh hilang dari kita. Semua boleh hilang dari kita. Tapi jangan sampai saudara kehilangan Yesus. Dia itu sangat berharga. Yesus itu lebih daripada kenyamanan kita. Yesus itu lebih dari kenyamanan kita. Saudara dapatin Yesus, saudara dapatin kehidupan. Sudahkah saudara menganggap Yesus itu segala-galanya? Kalau saudara menyerahkan hidup saudara pada Tuhan, saya yakin saudara akan mengalami perubahan demi perubahan. Saudara akan punya kasih kepada orang. Saudara akan dilengkapi dengan kuasa. Saudara punya otoritas. Saudara punya simpati, bukan hanya simpati, tapi juga empati kepada orang lain. Bukan Telkomsel. Oke, Tuhan berkati. Amin.